Saat ini saya akan menuju ke Lembang ya, melalui Subang. Jadi medannya variatif. Nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan kendaraan ini, fuel consumption-nya, juga kondisi temperaturnya. Pada dasarnya bisa saya sampaikan ketika jalannya adalah jalan pegunungan, handling kendaraan ini masih cukup stabil ya, di mana titik manuver poin B atau titik manuver titik B itu berada di belakang sedikit dari posisi saya. Dan ketika di daerah tanjakan turunan dengan kondisi lalu lintas yang wajar seperti itu di daerah, saya bisa menggunakan gear 3 atau gigi 3 transmisi dengan menjaga tetap di RPM yang optimum pada torsi maksimum. Sekarang saya sudah akan keluar dari tol Cipali ini, keluar ke Subang, nanti akan lanjut ke Lembang. Dari Lembang saya akan ke The Range, tempat olahraga dan wisata berkuda. Saya akan melihat salah satu kuda saya yang dititipkan atau sedang dilatih di The Range Lembang. Nah, ini sekarang saya sudah mau keluar pintu tol Subang. Kecepatan saat ini adalah 80 km per jam. Dan sejak tadi mengisi bahan bakar, trip meter menunjukkan 58,5 km. Nanti kita akan hitung di Lembang dengan kondisi variatif antara jalan rata di tol dan juga jalan pegunungan di antara Subang dan Lembang. Nah, ini teman-teman sudah sampai di Subang ya. Ini di kota Subang. Saya akan lurus keluar kota Subang ini menuju ke Lembang. Trip meter saat ini menunjukkan 63 km sejak tadi saya mengisi bahan bakar yang terakhir. Jadi dari tempat bahan bakar tadi mengisi terakhir di Majalengka, itu jalannya datar karena jalan tol Cipali. Nah, sekarang jalannya adalah pegunungan, sehingga bisa mendapat gambaran untuk kemampuan maupun fuel consumption dan lain sebagainya dari kendaraan ini melalui lintasan yang variatif dari jalan lurus, datar, dan jalan pegunungan yang berbelok-belok antara Subang sampai ke Lembang, kurang lebih 53 km. Saya sudah lepas dari kota Subang menuju ke Lembang ya, melalui jalan Cagak. Ini jalan sudah mulai nanjak dan saya tetap akan coba dengan memperhatikan dari kemampuan mobil ini, speknya ya, sehingga juga bahan bakar tidak terlalu boros. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke The Range di Lembang. Nah, ini sudah menjelang jalan Cagak, dan tadi dari Subang ke arah jalan Cagak ini dominasi oleh tanjakan. Sementara lalu lintasnya cukup padat sehingga hanya bermain di gear 1, gear 2 ya.
Subang ke Lembang ini cukup menguras banyak bahan bakar, di samping tanjakan ya, juga lalu lintas yang padat sehingga sering stop and go. Dan kalau bicara teknisnya, yang saya rasakan bahwa perbandingan gigi yang dari 1 ke 2 itu jauh ya, tapi 3, 4, 5 itu cukup rata. Jadi kalau kita tidak kuat di gigi 3 pindah ke gigi 2 itu hentakannya tidak seresponsif dari 4 ke 3. Jadi mungkin perbandingan giginya di gear 2 itu halus ya, artinya tidak besar perbandingan giginya, artinya tidak rata dari 1 ke 2, tidak seperti dari 3, 4 ke 5, itu cukup rata perbandingan giginya. Saya rasa itu untuk menyangkut teknis dari sisi perbandingan giginya. Namun demikian, final gearnya ini cukup mumpuni, yaitu 1:4.4. Kita lanjutkan perjalanan ke Lembang. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Lembang dan tepatnya di The Range. Saya akan masuk. Kebetulan saya menitipkan satu kuda di sini untuk dilatih. Saya akan lihat dulu, nanti baru akan kembali pulang dan kita akan review lagi mengenai performance mobil ini selama perjalanan pulang. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Nah teman-teman, saya mampir dulu ke The Range untuk melihat si Roxys ini yang sudah 1 bulan tidak ketemu. Dia menjalani latihan di sini dan sore hari ini akan dicoba lagi. Ya, mudah-mudahan kamu nurut sekarang ya. Oke, saya berada di The Range dan ini adalah Roxys WB ya, warm blood, dan usianya baru 3 tahun. Saat ini baru mulai latihan. Ya, tadi naik yang 90 tenaga kuda, sekarang 1 tenaga kuda. Ini saya sudah kembali dari Lembang menuju ke Subang, nanti masuk tol kembali untuk kembali ke Jati Bening. Ini posisi saat ini ada di Cikole ya. Ini di tanjakan Cikole, sebentar lagi turun menuju Ciater. Ini sudah mau maghrib, cuaca sudah mulai gelap. Ini sebentar lagi Ciater ya, jadi baru turun nih dari titik pintu masuk ke kawah Tangkuban Perahu. Ini lalu lintas lumayan padat ya, liburan awal tahun ini. Oke, nanti kita akan isi di Subang refueling atau mengisi bahan bakar kembali. Yuk kita lanjut ke Subang dan nanti masuk ke tol Cipali, lanjut ke masuk tol Jakarta Cikampek. Teman-teman, ini saya sudah sampai di tol Cipali kembali, baru masuk ya. Jadi saya sudah melewati Subang dan trip meter menunjukkan 165,2 km dan saya akan melakukan pengisian BBM kembali di sini. Teman-teman, tadi saya sudah mengisi bahan bakar kembali, jadi di tol Cipali, tapi baru masuk di pintu tol Subang. Dan jelajahnya dari sejak saya ngisi pertama tadi di Majalengka sampai ke Subang, kemudian ke Lembang dan kembali lagi ke Subang, itu jarak tempuhnya adalah 165,2 km. Bahan bakar yang dihabiskan itu adalah 18,9. Jadi fuel consumption-nya itu adalah untuk
1 liter bisa menjelajah 8,7 km dengan medan yang variatif, artinya medan datar dan medan pegunungan yang naik turun, terutama dari Subang menjelang ke titik Cipole. Itu memang tidak ada turunan yang berarti, semuanya ada tanjakan, bahkan tanjakan-tanjakan berat. Jadi termasuk dengan mesin 2000 cc ini dan yang hanya menghasilkan 90 PS untuk horsepower-nya di 5000 rpm, cukup relatif wajar ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Saya lanjutkan lagi perjalanan menuju pulang ke Jati Bening. Nah teman-teman, berakhir sudah perjalanan ngaprak saya selama 2 hari dengan kendaraan ini, yaitu melalui rute dari Bekasi, Jati Bening, melalui tol ke Cirebon, kemudian ke Kuningan, dan saya stay 1 malam di Kuningan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi ke Majalengka. Dari Majalengka saya masuk lagi tol Cipali, kemudian saya menuju Subang. Dari Subang saya langsung menuju Lembang ya. Dan dari Lembang saya kembali ke Subang, kemudian kembali ke tol Jakarta Cikampek, dan saya kembali lagi ke Jati Bening. Nah teman-teman, dari pengalaman menggunakan kendaraan ini banyak beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama saya akan bicara dulu tentang kendaraan ini dari segi spesifikasi. Yang pertama, tenaganya dari kendaraan ini adalah sebesar 88,733 horsepower dan tenaga maksimum didapatkan sebesar 84,5 pada RPM 5000. Kemudian untuk torsinya ini sebesar 154 Nm didapatkan pada RPM 2500. Sementara untuk tangkinya ini mampu menampung 62 liter bahan bakar. Dari 2 hari saya ngaprak dengan kendaraan ini, beberapa hal bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kenyamanannya. Kenyamanan bagi penumpang sudah tidak bisa diragukan lagi dengan kendaraan ini. Suspensinya sangat nyaman dan juga duduknya juga cukup nyaman. Di samping juga perlengkapan di dalamnya yang cukup mumpuni untuk perjalanan jauh. Sementara untuk pengendara yang saya rasakan, sitting positionnya memang susah didapatkan bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman ya. Yang pertama ada posisi steering wheel. Standarnya memang terlalu tegak sehingga kalau kita gunakan tilt steering itu bagi saya sudah cukup, hanya itu posisi itu mengganggu akses ketika saya naik turun ya. Kemudian dari sisi stability ya, mobil ini cukup stabil ya. Dan walaupun dibawa di kecepatan 100 km per jam itu tidak ada oleng ya, dimana suspensi walaupun di belakang masih menggunakan leaf spring itu masih bisa memberikan kenyamanan dan juga kestabilan ya. Dan satu hal lagi yang banyak dikeluhkan mengenai kendaraan ini adalah mengenai konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar kendaraan ini saya coba di 2 lintasan. Yang pertama adalah lintasan tol ya, dari Jati Bening menuju ke Cipali dan keluar di Ciperna, Cirebon. Itu saya catat dengan konsumsi bahan bakarnya adalah 1:12. Kemudian dari Ciperna menuju Majalengka, kemudian melanjutkan lagi ke Subang dan juga ke Lembang dengan medan yang variatif, itu menunjukkan bahan bakarnya adalah sekitar 1:8,7. Artinya 1 liter bahan bakar bisa menjelajah untuk 8,75 km. Jadi masih dalam batas konsumsi bahan bakar yang wajar bila dibandingkan dengan kapasitas mobilnya dan juga bobot daripada mobilnya. Nah, bicara tentang horsepower
dibandingkan dengan bobot dari mobil ini, memang ini juga mempengaruhi bagaimana kendaraan ini bisa dikategorikan boros. Karena dengan bobot yang besar seperti ini ya, itu power to weight ratio-nya atau perbandingan dari tenaga dengan bebannya itu adalah 31,4 daya kuda atau horsepower per kilogramnya. Jadi memang powernya kecil, sementara untuk mengangkut beban yang besar dari bodinya yang bongsor ini. Namun demikian, saya mencoba menggunakan kendaraan ini dengan melihat torsi maksimumnya, yaitu di RPM 2500 ya. Untuk sebuah kendaraan bermesin jenis bensin ini, tentu dengan torsi didapatkan di RPM yang rendah yaitu 2500, ini sangat menguntungkan. Ditunjang juga dengan final gear dari mobil ini adalah 1:4.4. Jadi cukup mumpuni untuk saya bisa melakukan berkendara dengan mencoba dengan hemat bahan bakar ya. Dan saya dapatkan seperti yang saya sampaikan adalah bisa paling tinggi adalah 1:12 untuk di jalan. Oke teman-teman, itulah sharing saya, dan ikuti terus perjalanan saya ngaprak berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa lagi, bye bye.